Aku dari tadi juga nyari loh Gajah. Kemana ya kira-kira kelinci? Halo Kak Sisi. Halo Kak Tari. Sedang apa? Aku sedang mainan boneka nih. Si teman-teman ini sedang mencari kelinci. Oh, kelinci. Kak Tari tahu nggak kira-kira di mana kelincinya? Di mana ya? Kira-kira di mana ya? Tahu nggak Kak Tari? Saya tidak tahu. Enggak deh, saya berbohong. Ini loh. Itu ternyata kelinci dibawa Kak Tari. Ini kan ketinggalan Kak Sisi di meja. Kita sapa-sapa di rumah dulu yuk Kak Tari yuk. Ya, oke. Sama-sama dan ininya. Halo adik-adik. Jumpa lagi Di Vina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar. Kak Tari lama gak jumpa ya. Iya. Pasti adik-adik yang di rumah kangen kan sama Pasti kita-kita. kangen ya adik-adik ya. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat-sehat bukan? Semoga sehat ya. Kabar Ya, ayah bunda di rumah sehat bukan? Sehat, sehat selalu. Kami akan berdoa semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Adik-adik, untuk minggu ketiga bulan Juli ini, hari ini dengan tema belas kasih. Ya. Nanti ada cerita dari si gajah, si panda dan Kelinci. jangan kemana-mana ya. Ya. Oh ya, sebelum memulai acara, kita berdoa dulu yuk. Oke, ya adik-adik. Kita nyanyi apa dulu, Kak Tari? Selamat pagi Bapak ya. Sama ya adik-adik ya yang di rumah yang bisa, kita nyanyi dulu. Bareng-bareng ya Kak Tari. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke Kak Tari, pimpin doa. Boleh ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, hari ini begitu indah. Dan hari ini pula kami akan mengikuti pelajaran sekolah minggu. Ya Yesus yang baik, bimbinglah kami, ajarilah kami agar kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Setelah ini kita akan melihat teman-teman kita di belakang menyanyi dan bergerak bersama ya Bu Tari. Iya. Bergerak. Yang di rumah ikuti ya. Iya. Jangan lupa tunggu cerita kita ya adik-adik. Iya. Dadah. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Masih di sini adik-adik di Bina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar dengan bacaan minggu ini yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Nah, adik-adik, pernah enggak kalian melihat teman kalian yang kesusahan seperti ini? Atau mungkin melihat teman kalian yang sedang terjatuh seperti ini? Atau bahkan melihat teman kalian yang sedang kelaparan seperti gambar ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa yang adik-adik rasakan saat melihat teman kalian yang mengalami semua itu? Pastinya sedih, bukan? Ya, karena belas kasihanlah yang menggerakkan adik-adik untuk keluar dari diri kalian dan dari kepentingan pribadi kalian, lalu mengarahkan hati dan pikiran kepada orang lain. Akan tetapi, ada orang yang tergerak oleh belas kasihan, turut merasakan penderitaan itu dan melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa masalah. Tetapi ada juga orang-orang yang bersikap biasa-biasa saja, masa bodoh dan tak mau tahu. Tidak semua orang berbelas kasih ketika orang lain tertimpa musibah. Tidak semua orang tergerak hatinya. Akan tetapi, kita tidak diajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbelas kasih, seperti di dalam Injil yang telah kita dengarkan sebelumnya. Di dalam Injil Markus bab 6 pada ayat 34 yang isinya seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Karena Yesus merasa berbelas kasih kepada mereka,
Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kakak ulangi ya untuk yang kata yang bercetak tebal. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berbelas kasih. Nah, adik-adik, untuk perutusan minggu ini adalah tergeraklah hatimu untuk berbelas kasih terhadap sesamamu yang membutuhkan. Jangan kemana-mana ya adik-adik, karena setelah renungan ini kita akan mendengarkan cerita dari siapa ya? Ya, dari si gajah, si panda, si kelinci, dan si kura-kura. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar. Pada suatu hari, di dalam hutan hiduplah beberapa binatang. Mereka hidup berdampingan. Gajah, panda, dan kelinci sedang berbincang-bincang. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku sehat, puji Tuhan ya. Begitu juga aku. Syukur deh kalau kalian sehat semua. Akhir-akhir ini cuaca sangat panas ya teman-teman. Iya, semua rumput sudah mulai layu. Ini kan musim kemarau. Kira-kira bagaimana keadaan teman-teman kita yang tinggal di sungai ya? Kelihatannya sungai mulai mengering juga. Apa kita coba tengok teman-teman kita ya? Boleh? Yuk, kita sama-sama ke sana. Gajah, panda, dan kelinci pergi menemui teman-teman mereka yang tinggal di sungai untuk memastikan apa mereka baik-baik saja akibat musim kemarau ini. Kura-kura, bagaimana keadaan kamu? Ku dengar sungai mulai mengering. Iya, Jah. Aku mulai sedikit kepanasan, juga mulai kehausan. Para kawanan ikan juga sudah banyak yang meninggalkan sungai ini. Tinggal kita kawanan kura-kura saja. Bilang ke kami ya kura, jika kamu perlu bantuan. Iya, panda. Setelah 2 minggu perbincangan itu, tiba-tiba di ujung hutan terjadi kebakaran akibat musim panas yang sangat hebat. Para hewan mulai panik dan mencari para kawanan mereka. Bagaimana ini, hutan kebakaran? Iya, aku sangat khawatir. Kita harus pergi kemana? Dan bagaimana dengan kawanan kura-kura? Mereka jalan sangat lambat. Apa kita cari dan bantu mereka? Mereka bertiga pergi mencari kura-kura untuk membantu lari dari kebakaran hutan. Kura-kura, kamu di mana? Kura, kamu di mana? Ternyata kura-kura tertinggal oleh para kawanannya dan tertimpa pohon yang roboh karena kebakaran. Hai teman-teman, aku di sini. Tolong aku. Hai gajah, panda, kura-kura ada di sini. Dia tertimpa pohon. Ayo kita bantu dia. Setelah mereka membantu kura-kura yang tertimpa pohon, mereka segera berlari meninggalkan hutan dan mencari tempat yang aman. Terima kasih ya teman-teman. Kalian sudah membantuku lari dari kebakaran. Iya, Jas ya kura-kura, sama-sama.
Kita kan diajarkan untuk saling mengasihi dan membantu sesama seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hihihi, benar itu. Yang penting kita semua sekarang sudah aman, bukan? Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Dari cerita tadi, kita dapat mengambil hal baiknya. Para hewan saling mengasihi satu sama lain. Gajah, panda, kelinci, dan kura-kura tidak meninggalkan temannya yang sedang dalam bahaya. Walaupun sebenarnya mereka juga dalam keadaan yang tidak aman karena kebakaran hutan. Seperti dalam Injil yang berbunyi seperti ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Seperti Injil kita pada minggu ini. Kita diajarkan untuk berbelas kasih terhadap sesama. Oke adik-adik, jangan kemana-mana ya. Tetap di Bina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar. Setelah ini kita akan menari bersama dengan adik-adik yang di rumah. Juga ikuti ya. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik, tetap di Bina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar. Nah, untuk pagi ini pada minggu ketiga bulan Juli ini, aktivitas kita akan membuat kartu 3 dimensi. Untuk alat yang dibutuhkan adalah pewarna, double tip, gunting, pensil, dan sedotan. Dan untuk bahannya yang digunakan adalah seperti ini. Adik-adik bisa download bahan ini di deskripsi YouTube di bawah ini ya. Untuk langkah yang pertama kita akan menggunting garis hitam ini. Dan akan menjadi seperti ini. Ya, untuk langkah yang kedua, adik bisa menggambar ombak di dalam kertas yang telah kita potong tadi. Seperti ini. Oke, untuk langkah yang ketiga kita akan mewarnai gambar-gambar ini. Dan setelah itu
kita potong. Dan akan menjadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu, setelah kita potong dan warnai gambar tadi, kita akan gunakan sedotan ini dan double tip ini untuk merekatkan gambar-gambar ini pada kartu ini. Oke, untuk langkah yang pertama, kita potong sedotan seperti ini. Kita tempelkan double tip di atas dan di bawah. Untuk yang atas kita tempel gambar ini, dan yang bawah kita tempelkan pada kartu. Ini ceritanya warga yang mengikuti Yesus. Kita lakukan semua pada gambar-gambar ini ya adik-adik. Dan di sini ini adalah murid-murid yang menunggu Yesus untuk diajak pergi. Dan ini Tuhan Yesus. Kurang lebih akan jadi seperti ini adik-adik ya untuk ayat emas minggu ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Oke, adik-adik, untuk yang tidak bisa memotong dan menempelkan gambar-gambar ini bisa minta bantuan orang tua di rumah ya. Sampai jumpa adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di Bina Iman Anak Katolik Paroki Santa Maria Blitar. Dadah. Halo adik-adik. Halo. Seru kan tadi? Seru ya. Karena acaranya sudah selesai, kegiatannya dan sudah selesai. Seperti biasa, kita akan menyanyi dulu sebelum menutup acara. Kita nyanyi ya Kak Tari. Ya, ayo Bapak terima kasih ya. Terima kasih. Hitung. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, kita akan berdoa. Sikap berdoa ya adik-adik. Tangan di depan dada, mata dipejamkan. Ikutin Kak Sintu sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini acara telah usai. Kami mohon kepadamu Bapa. Semoga apa yang diajarkan oleh kakak-kakak pendamping dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.